Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felix Samadani dari program studi teknik mesin kelas D, NIM 2021 101 203 1138. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses fotosintesis. Oke, lanjut. Apa sih itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan organik yang dilakukan oleh tumbuhan. Fotosistem adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari. Di dalam kloroplas terdapat beberapa macam klorofil dan pigmen lain seperti klorofil A yang berwarna hijau muda, klorofil B yang berwarna hijau tua, dan karoten yang berwarna kuning sampai jingga. Zat hijau daun yang itu klorofil. Jadi fotosintesis itu merupakan suatu proses biokimia pembentuk atau pembuat karbohidrat dari bahan anorganik. Yang dimaksud bahan anorganik di sini adalah kita tahu bahwa tumbuhan itu memproses dari karbon dioksida dan air menjadi gula dan oksigen. Kemudian fotosistem. Fotosistem merupakan suatu unit yang menangkap energi cahaya matahari. Jadi fotosistem di sini adalah suatu unit dari tumbuhan yang dapat menangkap energi cahaya matahari yang dinamakan fotosistem. Dalam kloroplas terdapat beberapa macam klorofil dan pigmen lain. Jadi yang biasanya kita ketahui bahwa klorofil itu hanya berwarna hijau saja. Ternyata klorofil itu juga mempunyai berbagai macam. Mulai dari klorofil A yang berwarna hijau muda, klorofil B yang berwarna hijau tua, dan karoten yang berwarna kuning sampai jingga. Karoten ini biasanya kita temui di saat ada mungkin daun yang sudah mulai mengering. Oke, lanjut. Fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan bersifat autotrof. Autotrof artinya dapat mensintesis makanan langsung dari senyawa organik. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang digunakan sebagai makanannya. Energi untuk menjalankan proses ini berasal dari fotosintesis. Jadi tumbuhan itu bersifat autotrof. Apa sih autotrof itu? Autotrof dapat mensintesis makanan langsung dari senyawa organik. Jadi tumbuhan itu dapat memproses senyawa organik secara langsung, tidak menggunakan media-media yang lain, tetapi tumbuhan bisa langsung melakukan sintesis dalam dirinya sendiri atau melewati daun-daun yang dimilikinya. Kemudian di sini karbon dioksida dan air itu akan diubah oleh tumbuhan menjadi oksigen dan gula. Mengapa kita di sini harus menanam sebanyak-banyaknya? Karena tadi oksigen, pemasok oksigen terbesar di dunia ini adalah tumbuhan. Jadi kita harus perhatikan tumbuhan tersebut. Dan energi yang tadi yang dihasilkan oleh tumbuhan, yakni oksigen dan gula, itu menjadi makanan bagi mereka. Oke, di sini ada skema fotosintesis pada tumbuhan. Karbohidrat yang dihasilkan akan disimpan untuk digunakan oleh tanaman. Jadi bisa kita lihat di sini cahaya matahari turun ke bawah, kemudian ditangkap oleh daun, dan proses unit yang mampu menangkap cahaya itu disebut fotosistem. Kemudian kita lihat di sini karbohidrat dan karbon dioksida dan air diserap oleh tumbuhan, di mana air diserap oleh akar dan karbon dioksida diserap oleh daun. Kemudian digantikan setelah proses fotosintesis digantikan dengan keluarnya oksigen dan karbohidrat. Karbohidrat ini bisa disimpan, ada biasanya disimpan dan membentuk suatu buah yang biasanya kita makan, mulai dari buah mangga dan lain-lain. Itu merupakan suatu bentuk simpanan dari karbohidrat atau gula tadi. Sedangkan oksigen akan dilepaskan oleh tumbuhan seperti itu. Lanjut, perangkat fotosintesis. Jadi fotosintesis itu memiliki beberapa perangkat atau beberapa pendukung di sini. Yang pertama adalah pigmen, yang kedua adalah kloroplas, dan ketiga adalah fotosistem. Oke, saya lanjutkan. Perangkat fotosintesis itu ada 3, yang pertama pigmen, kloroplas, dan fotosistem. Oke, lanjut. Yang pertama adalah pigmen. Pigmen merupakan proses fotosintesis dapat berlangsung pada setiap sel, tetapi hanya pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik. Sel yang tidak mempunyai pigmen fotosintetik ini tidak mampu melakukan proses fotosintesis dan dapat diketahui bahwa intensitas cahaya mempengaruhi laju fotosintesis pada tumbuhan. Jadi setiap tumbuhan itu memiliki sel atau pigmen
yang mengandung fotosintetik. Jadi pigmen fotosintetik inilah yang membuat tumbuhan tersebut dapat melakukan fotosintesis. Ketika tumbuhan tersebut tidak memiliki pigmen fotosintetik, maka tumbuhan tersebut tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Ketika pigmen fotosintetik yang terdapat pada tumbuhan tersebut semakin banyak, maka hal tersebut dapat mempengaruhi laju fotosintesis pada tumbuhan tersebut. Jadi sehingga jadi semakin banyak pigmen fotosintetik yang terdapat pada tumbuhan tersebut, maka akan semakin laju juga fotosintesis pada tumbuhannya. Oke, lanjut yang kedua, kloroplast. Kloroplast terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau, termasuk batang dan buah yang belum matang. Di dalam kloroplast terdapat pigmen klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Klorofil ini sebenarnya hanya merupakan sebagian dari perangkat dalam fotosintesis yang dikenal sebagai fotosistem. Jadi hubungannya antara fotosistem dan klorofil ini sebenarnya saling berhubungan ya. Jadi klorofil ini yang menjalankan proses fotosistem. Jadi yang menangkap cahaya matahari adalah klorofil. Sedangkan di sini bisa kita ketahui bahwa ternyata tidak hanya daun saja yang memiliki klorofil, tetapi juga batang, kemudian buah yang belum matang itu juga milik klorofil. Kenapa buah-buahan yang belum matang itu berwarna hijau? Ya itu tadi, karena di buah yang belum matang tersebut terdapat klorofil. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah fotosistem. Fotosistem adalah suatu unit yang mau menangkap energi cahaya matahari yang terdiri dari klorofil A, kompleks antena, aseptor elektron. Di dalam kloroplast terdapat beberapa macam klorofil dan pigmen lain seperti klorofil A yang berwarna hijau muda, klorofil B yang berwarna hijau tua, dan karoten yang berwarna kuning sampai jingga. Pigmen-pigmen tersebut mengelompokkan dalam membran tilakoid dan memiliki perangkat pigmen yang berperan penting dalam fotosintesis. Jadi fotosistem di sini yang sudah saya jelaskan tadi bahwa fotosistem itu merupakan unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari yang didukung oleh klorofil tadi. Dan tidak hanya klorofil sebenarnya, bahkan ada macam-macam. Di sini ada kompleks antena dan akseptor elektron. Itu adalah suatu bagian atau perangkat-perangkat yang mendukung fotosistem. Kemudian sudah kita jelaskan tadi, pigmen tersebut mengelompok dalam membran tilakoid dan bentuk perangkat pigmen yang berpenting dalam fotosintesis. Jadi mereka ini berperan penting pada proses fotosintesis karena jika mereka tidak memiliki salah satunya, maka tumbuhan tersebut tidak akan bisa melakukan proses fotosintesis. Oke, untuk yang ketiga ini ya. Untuk yang kedua tadi ini kloroplast, mohon maaf tadi terjeda. Yang kloroplast ini adalah kloroplast terdapat pada semua bagian tumbuhan warna hijau, termasuk batang dan buah belum matang. Di dalam kloroplast terdapat pigmen klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Jadi dalam kloroplast ini terdapat klorofil ya. Dengan fotosistem yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, lanjut. Ketiga, yang terakhir adalah fotosintesis pada alga dan bakteri. Ternyata tidak hanya tumbuhan yang melakukan fotosintesis, tetapi alga dan bakteri juga. Mengapa alga kebanyakan berwarna hijau? Karena kita di alga hidup dan mendapatkan makanan dari proses fotosintesis. Saya bacakan di sini, alga terdiri dari alga multiseluler seperti gangga hingga alga mikroskopik yang hanya terdiri dari satu sel. Meskipun alga tidak memiliki struktur kompleks tumbuhan darat, fotosintesis pada kebanyakan terjadi dengan cara yang sama. Hanya saja karena alga memiliki berbagai jenis pigmen dan kloroplasnya, maka panjang gelombang cahaya yang diserapnya pun lebih bervariasi. Semua alga menghasilkan oksigen yang banyak bersifat autotrof, hanya sebagian kecil saja yang bersifat heterotrof, yang berarti bergantung pada materi yang dihasilkan oleh organisme lain. Jadi di sini sebenarnya alga dan tumbuhan sama-sama melakukan fotosintesis ya. Mereka juga punya klorofil di bagian tubuhnya, kemudian juga mereka menghasilkan oksigen. Dan kebanyakan alga juga bersifat autotrof, teman tidak semua alga bersifat autotrof, ada juga yang heterotrof. Heterotrof di sini yang dimasukkan adalah alga tersebut bergantung pada organisme lain, jadi mereka tidak melakukan fotosintesis secara sendiri. Seperti itu. Kemudian di sini ada penjelasan alga. Apa sih alga itu? Alga adalah sekumpulan organisme autotrof maupun heterotrof dan tidak memiliki organ yang berbeda fungsi yang nyata. Sebagian besar merupakan fototrof, yaitu memperoleh makanan dengan bantuan foton atau cahaya. Tetapi ada juga yang memperoleh nutrisi melalui kombinasi fototrof dengan osmotrof atau memperoleh nutrisi dengan osmosis.
mesotrof atau memperoleh nutrisi dengan zat sel lain. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi di sini alga itu tidak hanya autotrof ya, ternyata juga banyak alga yang melakukan makanan atau makan dengan cara mengambil makanan dari organisme lain seperti itu. Jadi di sini sudah saya sering saya tekankan ya bahwa tumbuhan itu di sini menghasilkan oksigen yang biasanya kita hirup. Pesan saya untuk mungkin buat teman-teman yang misalkan uh, kurang suka dengan mungkin adanya tumbuhan atau juga iseng-iseng yang kayak memotong-motong tumbuhan secara gak jelas seperti kata seperti itu mohon untuk dikurangi karena kita hidup dengan berdampingan dengan tumbuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa tumbuhan karena misalkan tumbuhan tersebut di dunia ini sudah mungkin hampir punah, maka istilahnya kita akan susah juga untuk bernafas karena di sini kita yang paling penting untuk merawat adalah oksigen. Meskipun oksigen tidak terlihat atau mungkin bisa kita sepelekan, sebenarnya oksigen sangat penting. Makanya dengan itu saya sarankan buat teman-teman, ayo mari kita sama-sama untuk saling menanam pohon, kemudian melestarikan pohon-pohon di sekitar kita, atau mungkin hal yang terkecil adalah mungkin membersihkan taman-taman di rumah kita, seperti itu. Jangan sampai di rumah kita tidak ada oksigen sama sekali, nanti rasanya sumuk dan mungkin bisa sampai apa ya, tidak bisa menghirup udara segar. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.